Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Darsi Anadia Putri Utami dengan NIM 2210202001 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun materi yang saya bawakan kali ini bertemakan tentang akhlak dengan judul Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Adapun jenjang yang saya bawakan adalah jenjang SD atau MI, dan media yang digunakan adalah media Canva interaktif. Sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti hormat dan patuh kepada guru dan orang tua secara benar. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik juga mampu menunjukkan kebiasaan bersikap hormat dan patuh di rumah maupun di sekolah dengan guru. Biasanya kita akan bertanya-tanya, kenapa sih kita itu harus berbakti kepada orang tua? Nah, jawabannya adalah karena orang tua adalah pahlawan bagi kita. Ibu yang melahirkan dan merawat, ayah yang bekerja keras mencari nafkah. Dan perintah Allah sudah tertera di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi sudah jelas di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan dilarang berkata kasar seperti bilang "ah". Lalu, hormat dan patuh kepada kedua orang tua juga merupakan kunci surga. Yang dimaksudnya adalah karena ridho Allah ini tergantung pada ridho kedua orang tua. Lalu, apa sih arti kata hormat? Hormat adalah sikap atau perasaan menghargai, mengakui nilai, dan memperlakukan orang lain atau diri sendiri dengan baik dan sopan. Hal ini juga termasuk kepada hormat kepada orang tua. Lalu, apa sih contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Dan banyak sekali contoh atau perilaku yang dapat kita lakukan untuk menghormati orang tua atau patuh kepada orang tua. Namun, salah satu atau beberapanya adalah mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Karena apa yang dikatakan orang tua adalah yang terbaik untuk kita. Karena orang tua sudah mengenal diri kita dari kita belum mengenal diri kita. Lalu, yang kedua, berbicara dengan santun dan lembut, tidak membentak. Sesuai nih sama Al-Quran yang sudah Allah turunkan bahwa harus bersikap sopan dan baik kepada orang tua serta tidak boleh berkata "ah". Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah tangga seperti merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel, atau pekerjaan rumah lainnya. Lalu, yang keempat ada pamit dan mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Dan yang terakhir, selalu mendoakan keselamatan orang tua. Nah, kita juga bisa membaca doa untuk kedua orang tua yang bunyinya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Lalu selanjutnya kita akan ngebahas tentang hormat dan patuh kepada guru. Jadi, mengapa sih kita itu harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi, guru adalah orang tua kedua yang berada di sekolah selain orang tua di rumah. Lalu, gurulah yang mengajarkan ilmu, membimbing dan mendidik kita agar menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia. Dan salah satu lainnya adalah menghormati ilmu. Jadi guru ini adalah orang yang mendidik diri untuk menghargai guru, sama dengan menghargai ilmu yang kita dapatkan. Karena tanpa guru kita nggak akan mendapatkan ilmu. Lalu gimana sih contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru? Nah, beberapa hal akan kita temukan langsung di sekolah. Namun, beberapanya adalah mengucapkan salam dan tersenyum saat bertemu guru. Jadi, kalau ketemu guru nggak boleh cemberut, apalagi manyun. Harus tersenyum. Terus, lalu ada mendengarkan dengan tenang saat guru menjelaskan pelajaran. Jadi, kalau di kelas itu nggak boleh ribut, apalagi ngomong sama temennya, ngegibah. Nggak boleh. Lalu ada mengerjakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab, meminta izin dengan sopan jika ingin keluar kelas atau ke toilet. Jadi harus izin sama gurunya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide pertanyaan. Pertanyaannya adalah, manakah sikap yang menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru saat berada di dalam kelas? Yang A, mengerjakan tugas sekolah hanya jika guru melihat ke arah kita. Yang B, mendengarkan penjelasan guru dengan tenang dan penuh perhatian. Lalu yang C, keluar masuk kelas tanpa meminta izin kepada guru. Nah, sebelumnya sudah disebutkan ya beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Dan benar, jawabannya adalah yang B, mendengarkan penjelasan guru dengan tenang dan penuh perhatian. Jadi, sebagai murid atau sebagai siswa, ketika ada guru yang ngomong atau orang lain yang ngomong harus didengarkan. Tidak boleh ada topik di dalam topik. Dan sampailah kita di ujung pembahasan. Kesimpulan dan penutup. Jadi, poin penting yang dapat kita ambil adalah anak yang soleh dan soleha adalah anak yang selalu menghormati dan menyayangi orang tua serta gurunya. Lalu pesan moral yang bisa kita sampaikan adalah ayo terapkan senyum, sapa, salam, dan patuh mulai dari hari ini. Marilah menjadi anak yang memiliki akhlak mulia dan selalu menghormati orang tua serta guru. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.